Pokari Podcast Keluarga Psikologi edisi Psycast. Halo warga Kemah, balik lagi di Pokari edisi Psycast, tempat kita ngobrolin hal-hal kecil yang ternyata berat kalau dipendem. Betul banget Kang, hari ini tuh kita bakal bawain topik yang nyentil banget gitu ke hati. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya Kang. Tuh, yoi banget nih Teh, karena kayaknya semua mahasiswa pernah ngerasain tapi jarang banget mau jujur ngomongin apa yang mereka rasain tentunya kayak gitu Teh. Tapi sebelum kita masuk, kita bakal kenalin lagi nih nama-nama kita. Betul. Karena pasti lupa kan Ya, gitu. udah lama banget karena sebelumnya di episode sebelumnya tuh gak ada si Teteh ini. Betul, aku kemana ayo? Karena kan Kemana ya? kemarin adanya Icul Aku, aja betul. gitu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi, nama saya Haikal Nasuki Kusmayadi, angkatan 2004. Kami tuh di Departemen Medcominfo. Penanggung jawabnya di Pokari tentunya. Dan ada rekan saya juga. Oke, perkenalkan lagi ya, nama aku Windy Khairani, biasa dipanggil Windy, aku juga sama angkatan 2024. Betul banget. Jadi kita berdua ini pasti selalu menemani Kalian Pokari di sini gitu ya. di setiap episode apapun. Betul. Jangan muak. Asli, karena banyak episodenya ya Kang, banyak banget. Berapa Teh? Jangan di-spill dulu. Jangan di-spill dulu. Pokoknya harus nonton dulu. Stay tune. Betul. Oke. Jadi kan hari ini kita bakal podcast itu berdua aja ya, nggak ada narasumber lainnya karena kita bakal membahas hal yang relate sama mahasiswa nih, Cul. Apalagi akhir-akhir ini kita berdua tuh kayak ngerasa sama gitu yang ngerasanya. Gak ngerti, kayak ngerasa burnout akademiknya sih Teh. Kayak itu dia judulnya adalah burnout akademik ketika mahasiswa tanggung semua tapi gak ada yang nanyain kamu capek. Kayak bener-bener kayak kita tuh akhir-akhir ini jujur ya ngerasa capek banget, apalagi kita di semester 3. Betul. Semester ganjil nih buat mahasiswa warga Kemah tentunya yang ngerasain semester ganjil itu bener-bener kayak gue tuh capek banget, gila. Berat gitu ya Kang. Berat banget, kayak apalagi psikologi perkembangan. Terus juga kan banyak praktikum ya, betul lagi banget. Kita kan sekarang praktikum. Nah sebelum kita bahas tentang burnout nih Teh, ada sedikit cerita kasus tentang burnout. Jadi gini nih, disclaimer dulu nih ya teman-teman ya warga Kemah. Ini cerita tuh dibuatnya sama nama kondisinya tuh tidak fakta tapi bisa fiktif ya ini tuh. Iya betul, bisa dirasain oleh teman-teman juga tentunya, sama kita juga. Boleh disimak ya. Jadi kayak contoh nih ya, ada mahasiswa bernama Raka di semester 6 atau di semester 5 tentunya karena kita sama-sama ganjil ya. Betul. Tiba-tiba dia tuh hilang minat Teh saat kuliah. Wah, terus berat tuh. Tugasnya tuh numpuk banget, bener-bener kayak di organisasi ada tugas, di tugas akademiknya juga ada tugas, kayak makin banyak tekanan di sana sini, belum mungkin dari keluarganya, dari pertemanannya gitu. Dan dia ngerasa harus selalu jadi yang diandalkan gitu, apalagi di keluarganya kayak berat. Suatu hari dia juga mulai bangun tidur tanpa energi gitu Teh, gak semangat join kelas, bahkan laptop dibuka aja kayak gak mau, kayak ngeliat apa gitu, gak mau gitu Teh, kayak gitu atau kenapa, sampai akhirnya dia sadar kalau ini bukan malas tapi ngerasa burnout deh kayaknya aku gitu. Berarti dia udah sadar dia burnout ya. Betul banget Teh. Oke, jadi hari ini nih kita bakal bawain kasus dari mahasiswa semester 3 sama 5 ya. Pokoknya semester ganjil tentunya gitu ya. Gitu kan. Yang kelihatannya tuh aktif di semua organisasi dan juga perkuliahan, tapi dan IPK-nya juga oke, terus proyeknya sana sini. Betul. Tapi ternyata di balik semua itu dia tuh lagi kelelahan banget nih Cul, sumpah. Gimana nih kita bahas ya hari ini ya. Iya dari di luarnya tuh kelihatannya tuh kayak wah dia baik-baik aja bisa hahaha. Aslinya mah, tapi di dalamnya mah kayak wah capek banget gitu. Karena awalnya tuh dia tuh rajin ya Teh, kayak produktif, tapi kayak gimana ya? Makin kesini tuh kayak ngerasain capeknya ya. Betul banget Teh. Bener banget. Sampai dia tuh bilang ya guys, kayak aku bangun pagi terus ngerasa kayak kalah duluan sebelum hari itu terjalani gitu. Betul. Itu kalimat yang sakit banget di real gak sih guys? Jadi kayak siapa sih yang mau ngerasain kayak gini gitu? Betul banget nih Teh, karena itu tuh ciri awal dari burnout tuh. Kayak
bakalan ngerasa gila, gue capek gak hilang-hilang walaupun udah istirahat. Sumpah. Kayak gak tahu apa yang gue rasain. Kan gak ngerti ya. Gak ngerti ya sumpah. Itu ciri-ciri awal burnout karena lu sadar, warga kemah. Nah, biar kita lebih aware tentang hal itu juga, kita nggak bakal menyepelekan ini gitu ya. Betul. Karena itu juga bakal berdampak sama kehidupan sehari-hari kita. Betul banget ya. Nah, Cul, banyak tuh kan orang yang suka bilang kayak, itu mah males kali, kebanyakan mager aja. Tapi padahal burnout sama males tuh beda gak sih? Beda banget nih Teh. Bedanya dari mana sih perbedaannya itu ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Christina Masles. Apa sih bacanya? Aku takut salah. Kalau nggak salah Christina Masles ya. Oke, nah itu pakar burnout. Di mana dia tuh mengatakan bahwa malas itu terjadi karena kurangnya motivasi gitu. Sedangkan burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik Teh. Mental juga termasuk dan emosional akibat stres berkepanjangan tentunya Teh. Jadi orang burnout itu sebenarnya ingin melakukan tugasnya Teh, tapi kapasitasnya sudah hampir menipis atau habis gitu Teh. Jadi kenapa gitu beda Teh. ya kan? Betul banget Teh. Oke, terutama mahasiswa yang kebanyakan kegiatan akademik dan juga non-akademik itu biasanya dapat tuntutan gitu kan dari luar, itu pasti kayak bikin harus berhasil gitu mindsetnya tuh, bikin capek ya. Betul banget Teh. Karena apa? Kadang-kadang orang tuh mikir, kan kamu sendiri yang sibuk milih sibuk gitu kan. Iya. Padahal kan konteksnya tuh kayak gak sesederhana itu loh. Mahasiswa tuh sering banget ngerasa kalau gak aktif, gak berkembang itu tuh suatu hal yang kayak hal wajar, tapi ya mau gimana tetap dijalani gitu loh. Ngerti gak sih warga kemah? Nah kayak gitu kurang lebih. Pasti banyak yang relate juga nih Kang. Karena mungkin ngerasanya itu hal sepele. Padahal kalau diemin lama-lama biasanya tuh suka bergantung gitu. Jadinya kayak kita tuh tetap kayak gitu terus gitu dan gak bisa improvisasi diri. Betul banget nih Teh. Oke, sekarang kita tuh bakal bahas dari sisi psikologinya nih Kang. Betul. Karena kan tadi kita udah relate nih. Betul. Tapi sekarang dijelasin lewat ilmu gitu. Oke, kenapa sih burnout itu bisa terjadi? Aku sambil baca ya, karena ini tuh teori dari Maslow and Jackson di tahun 1981. Jadi burnout akademik itu biasanya muncul karena 3 faktor nih guys. Yang pertama, emotional exhaustion, itu artinya capek secara mental. Yang kedua, depersonalization, yaitu jadi sinis, jadi males interaksi. Tidak apa-apa bawanya teh kayak sensitif kayak padahal nggak disentuh nggak di apa sih gitu kan. Nah bisa jadi itu. Nah yang ketiga, feeling of reduced accomplishment, itu artinya ngerasa nggak capable gitu buat sebenarnya sekalian tuh mampu gitu loh. Nah teori ini tuh dipakai luas dalam psikologi kerja maupun akademik untuk menjelaskan kenapa seseorang bisa mengalami kelelahan mental seperti mahasiswa tadi nih Kak. Betul banget nih Teh, dan ini semua tuh sesuai banget dengan si teori tadi yang si Mas Lach itu, karena tadi balik lagi ke kasus yang sebelumnya itu bernama Raka itu udah termasuk dari dua dan 3 tadi yang Teteh udah sampein gitu ya, kayak capek banget ngerasa secara emosional, terus nilai juga mungkin turun atau apapun itu gitu, terus mulai menarik diri juga dari lingkungan, dan pastinya tuh kayak bawaannya capek itu nggak jelas gitu, tapi ya dia juga pengen tetap ngelanjutin juga kegiatan, tapi dianya gak efektif ya. Betul, jadi gak efektif, gak fokus karena nyambung ke psikologi kognitif. Wah, kalau itu tanyain nanti ke dosen. Betul. Ada bakal ada sesi kita bareng dosen guys. Tunggu aja episodenya. Episode spesial banget guys. Kalau masuk lagi ke teori juga nih, kita karena kan harus berlandaskan fakta-fakta ya dari pakar-pakar yang emang udah ahli. Betul sekali. Kalau diingat teori coping, yaitu dari Lazarus and Folkman, mahasiswa yang burnout itu kadang copingnya tuh bisa 2 arah nih guys. Yang satu, problem focus. Jadi itu nyusun ulang jadwalnya, terus ngurusin beban-bebannya. Yang kedua, emotion focus. Jadi dia tuh curhat, healing ke teman-teman, kayak ngilang dulu. Kalau kamu Cul gimana tipenya? Aku tipikal orang kalau misalkan emang capek, kayak biasanya tuh narik dulu diri dari sosial, karena ternyata balik lagi ke psikis yang sebelumnya Teh, nyambung masalah itu bukan narik diri tuh sebenarnya bukan karena hilang-hilangan ya. Bukan itu, ternyata emang itu tuh kita tujuannya mau recharge energi, terus kita juga kayak apa mungkin ketemu sama teman-teman yang kita percaya buat nambah energi gitu kan, buat kayak
aduh gue mau healing, gue mau menambahkan energi positif kayak gitu, tentunya kayak gitu kurang lebih teh. Karena banyak juga nih mahasiswa yang memilih ngilang tuh bukan karena kabur, tadi udah dibahas tadi ya, di episode sebelumnya. Tonton lagi guys. Biar nambah viewersnya emang. Tapi buat nyelamatin diri sendiri dulu, dan itu tuh gak apa-apa tahu, inget itu tuh gak apa-apa. Balik lagi setelah napas tuh, tapi jangan lupa untuk selalu komunikasikan gitu. Betul. Kayak yang ngomong kamu tuh punya mulut atau ngomong apa-apa teh, jangan silent treatment kayak dia. Jadi kayak dari kasus yang tadi ya, kita tuh langkah awal yang dia lakuin tuh bisa dengan ngaku kalau dia tuh capek sebenarnya. Kan gak harus ya, mungkin gak harus curhat panjang lebar ya, kayak bisa nih dibilang aku lagi capek guys, kayaknya aku gak bisa gimana dulu deh, aku sekarang mau diem dulu. Itu bisa kan kayak gitu ya? Betul banget. Gak sampai 5 detik gak sih ngomong gitu? Iya betul banget teh. Ya, jadi, karena ya jujur sama diri sendiri itu awal yang penting banget teteh. Abis itu dia mulai lagi kayak ngurangin komitmen dengan diri sendiri, berani bilang enggak, gue nggak apa-apa, enggak, gue bisa gitu. Terus rehat sejenak, recharge energi, konsultasiin ke para ahli mungkin kalau udah parah, atau berkelanjutan terus juga nggak apa-apa kok. Itu tuh suatu hal tanda bahwa kalian itu awareness sama diri sendiri. Betul sekali Kang. Dan yang paling ngebantu itu ternyata nggak selalu liburan ya, tapi belajar minta bantuan ke orang lain mungkin, seperti itu sih. Karena burnout itu bukan musuh buat di awal sendirian teh. Betul. Jadi buat kalian yang sekarang ngerasa kayak, kok aku udah nggak semangat kuliah, kok aku udah capek banget nih menjalani kuliah ini, apalagi dengan organisasi, dengan kuliah dan praktikum dan lain-lain, itu kalian tuh bukan males gitu. Kalian harus bisa bedain apa itu males dan burnout. Dan mungkin kalian tuh cuman capek secara mental gitu ya. Dan kalian tuh jangan lupa untuk selalu bisa bangkit, karena kalian tuh kapanpun bakal bisa terus bangkit gitu ya, untuk memulai kembali. Dan sebenarnya tuh kalian gak sendiri ya kan, kalian tuh punya teman, dan juga mungkin bisa nih ke kita juga gitu, kasih topik-topik yang emang kalian tuh relate sama kehidupan sehari-hari. Semua orang juga pasti nggak sih ngerasain pernah gitu, walaupun gak sadar gitu, tapi pasti ngerasa aku lagi burnout gitu kan. Setuju. Dan kalian tuh pasti, teman-teman tuh pasti sebenarnya aware sama kalian. Mungkin kaliannya aja yang mungkin menarik diri gitu ya. Karena apa? Nanti mungkin kalian bisa cari orang yang kalian percaya gitu. Tentunya. Kalau nanti kalian salah juga, nanti kalian juga yang kena. Makanya harus tetap sayangi diri kalian dulu. Dimulai dari bilang tadi, nggak apa-apa, aku bisa istirahat dulu, udah itu kembali lagi beraktivitas. Tentunya kayak gitu. Karena biar efektif juga ya Kang ya. Nah teteh, karena ternyata ini kita udah mulai mau di ujung acara podcast ini, acara nggak tuh? Podcast. Maksudnya sidecast kita yang tadi obrolin, mungkin warga kemah bisa relate dengan apa yang kita rasain nih. Betul. Dua partner host ini, si Pokari ya. Mungkin aku juga mau bilang nih buat warga kemah, boleh mungkin nanti warga kemah bilang kayak DM di IG BEM Psikologi, siapa tahu mau cerita bisa kita bahas di sini sebagai topik. Bukan berarti kita nanti menyebarluaskan cerita kalian, tidak mungkin, karena ngelanggar apa teh? Kode etik. Tapi kalau misalkan kalian malu nih, kalian bisa aja bisik-bisik ke kita nih. Langsung bilang ke kita aja. Nanti kita yang bakal sharingnya gitu. Iya betul banget ya. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi dibahas di sidecast berikutnya. Dan jangan lupa untuk cek sosial media BEM Psikologi lainnya. Wajib banget tuh guys. Karena selalu ada konten menarik tentunya. Asli. Karena apa teh? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah warga kemah. Terima kasih ya sudah menonton sidecast kali ini. Episode yang berarti sidecast kedua kita. Jangan bosan. Betul. Kalian harus jaga kesehatan ya, jaga diri, jaga secara fisik dan mental, dan juga jangan lupa istirahat. Dadah.